Kebayang nggak sih kalau kamu ngerasain belajar itu kayak main game? Baik itu game digital maupun permainan yang sering kita mainin semasa kecil dulu, kayak petak umpet, lompat tali, congklak, engklek atau sunda manda, maupun board game kayak ular tangga. Semuanya bikin kita ngerasa seru dan ketagihan. Kadang pas main game itu kita jadi lupa waktu. Kita jadi punya yang namanya hyperfocus. Dipanggil ortu nggak nyaut, bahkan sampai lupa makan juga. Udah gitu, kalau kalah, penasaran pengen menang. Kalau udah menang, pengen menang terus. Nah, ini disebut pengalaman optimal atau kondisi flow state. Dan kali ini kita akan bahas gimana menerapkan flow state ini supaya bisa bikin belajar kerasa seru kayak main game. Jadi, selamat datang di season 1 episode 9 Learning How to Learn with Hutata. Bersama saya Roshan Fikri, CEO dan co-founder Pamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Adalah Mihai Csikszentmihalyi, seorang psikolog yang berusaha mencari apa sih yang bikin orang bahagia. Karena secara umum, kondisi ekonomi rata-rata manusia zaman sekarang itu lebih baik dari zaman dulu. Tapi yang merasa bahagia tuh segitu-segitu aja, cuman sekitar 30%. Ternyata, ketika kita sudah mencapai standar pemasukan tertentu, kenaikan penghasilan itu tidak meningkatkan tingkat kebahagiaan. Nah, setelah diteliti, kebanyakan orang bahagia itu ngalamin kondisi flow di pekerjaannya. Atlet seneng karena pekerjaannya itu memberikan kepuasan batin tersendiri. Ilmuwan seneng karena pas ngeriset itu bikin mereka ngerasain kondisi ekstatik, kayak ada di dunia berbeda gitu. Atau kalau seorang komposer musik itu menggambarkan kondisi flow itu kayak gini. Kamu ada di sebuah kondisi ekstatik sehingga kamu merasa diri kamu sendiri hampir hilang. Saya pernah merasakan ini dan berulang. Tangan saya terlihat seperti bukan diri saya dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya duduk di sana melihatnya di dalam kondisi terkagum dan keheranan. Dan musik itu mengalir dengan sendirinya. Jadinya mereka dalam beraktivitas itu digerakkan oleh motivasi intrinsik yang kita udah bahas di episode sebelumnya. Mencari kepuasan batin akibat merasakan si kondisi flow ini. Nah, untuk mencapai flow ini menurut Mihai Csikszentmihalyi ada 3 hal utama yang harus ada. Pertama, aktivitasnya harus punya tujuan dan progres yang jelas. Harus ada strukturnya. Jadi kamu harus tahu apa yang mau kamu pelajarin dan bisa tahu kemampuan kamu ada di titik mana. Terus jelas menunya, apa yang bakal kamu pelajarin di level selanjutnya kalau udah bisa ngerjain yang sekarang. Dan sebaliknya, kalau yang sekarang kamu pelajarin itu terlalu sulit buat kamu harus tahu level sebelumnya itu apa supaya kamu bisa balik ke topik yang lebih dasar atau lebih mudah. Syarat kedua, harus ada umpan balik atau feedback yang jelas dan instan. Pas kamu belajar harus ada ukuran yang jelas. Cara kamu ngerjain ini bener atau salah? Kamu dianggap udah paham atau belum? Misalnya kalau pakai Pamify, habis nonton video, kamu bisa langsung ngecek pemahaman kamu bener apa enggak lewat kuisnya. Dan di situ ada langkah demi langkah pembahasannya supaya kamu tahu salahnya di mana. Dan untuk mencapai kondisi flow ini, kamu harus bisa mengevaluasi kinerja kamu saat itu juga. Karena ini sangat penting untuk syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu harus ada keseimbangan antara tantangan yang kamu hadapi dengan kemampuan kamu. Kamu harus punya kepercayaan diri bahwa kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas. Dalam belajar, kamu harus menyesuaikan antara tingkat kesulitan bahan yang kamu pelajari dengan kemampuan kamu saat ini. Kayak main game aja, kalau terlalu gampang nanti kamu jadi bosen, gak bersemangat. Kalau terlalu sulit nanti kamu frustrasi, malah bisa cemas atau bahkan panik. Apalagi kalau udah deket deadline. Inilah yang menjadi kunci juga dalam desain game. Ketika merancang game, seorang game designer harus memastikan bahwa pemain game mendapatkan tantangan yang optimal. Adanya tantangan yang optimal ini memungkinkan terjadinya overlearning. Ini adalah kondisi ketika seseorang mempraktekkan skill yang baru dipelajari melampaui penguasaan awal yang dia miliki. Misalnya kamu dapat tugas matematika, kamu udah bisa nemuin kuncinya pakai cara A.
kamu bisa coba cara B, cara C, dan seterusnya sampai kamu dapet cara ngerjain soal dengan rumus yang beda, yang lebih cepat. Siklus inilah yang menuntun kamu untuk tumbuh karena menyukai belajar dari waktu ke waktu. Dan lama-lama kamu nggak usah ngitung-ngitung pakai rumus lagi. Tahu-tahu otak kamu udah nongolin jawabannya. Ini namanya automaticity. Inilah yang membedakan seorang pemula dengan seorang ahli. Dan kita akan bahas perbedaan otak pemula dengan seorang ahli di video berikutnya. Nah, itu tadi 3 kunci supaya kamu merasakan flow dalam belajar. Intinya, sesuaikan dengan tingkat kemampuan kamu. Coba kejar materi pelajaran dari yang kamu bisa dulu dan terus pelajarin hal lain kalau kamu udah bosan karena materinya terlalu gampang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman!